Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bisu dan tuli yang sangat introvert bernama Dot. Ia sangat suka menyendiri dan sering menjauh dari kerumunan orang. Kemudian terlihat seorang gadis bernama Nina yang merupakan teman kecil dari Dot sedang bersama temannya yang bernama Michelle asik membicarakan seorang pria bernama Connor yang merupakan siswa paling populer di sekolah itu. Tidak selang berapa lama, terlihat Dot pergi meninggalkan kantin lalu mengurung diri di toilet sekolah. Beberapa saat kemudian, Nina mendatangi Dot untuk mengajaknya pulang. Setelah kematian ayahnya yang juga tuli, Dot kini menjadi yatim piatu. Beruntungnya, ibu Nina yang bernama Olivia bersedia menjadi orang tua angkat Dot. Di sebuah apotik, ayah Nina yang bernama Paul terlihat sedang membeli obat untuk Olivia. Tidak selang berapa lama, ia dihampiri guru Dot yang bernama Noni. Di sini, Bu Guru mengatakan pada Paul bahwa ia sangat berterima kasih dikarenakan Paul telah bersedia merawat Dot. Paul pun mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah masalah. Sesampainya di rumah, Paul langsung menemui Olivia yang terlihat sangat lelah karena telah bekerja seharian. Paul pun lantas membawa Olivia ke kamarnya dan langsung memberikan obat yang baru saja ia beli tadi. Saat makan malam, Paul menyarankan pada Nina agar belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Dot. Namun Nina tidak memperdulikannya. Setelah selesai makan malam, Nina mengatakan bahwa malam ini ia akan menginap di rumah Michelle. Esok harinya di kantin sekolah, terlihat Michelle memaksa Nina untuk segera berpacaran. Dikarenakan jika Nina masih jomblo saat lulus sekolah nanti, maka ia akan dianggap sebagai wanita yang gagal. Sementara itu, terlihat Dot memasuki sebuah ruangan musik dan ia mulai memainkan piano yang ada di sana. Connor yang melihat hal itu nampak sangat terkejut. Malam harinya saat Dot hendak masuk ke kamarnya, tak sengaja ia melihat Paul dan Nina sedang bercocok tanam dengan gaya lumba-lumba. Dot yang kaget pun langsung segera masuk ke kamarnya. Pagi harinya, terlihat Dot masih galau memikirkan kejadian yang ia lihat semalam. Ia tidak menyangka kalau Paul yang dari dulu ia anggap merupakan pria yang baik bisa melakukan hal itu kepada anak kandungnya sendiri. Saat makan malam, Nina mengatakan kalau ia ingin pergi menonton bioskop. Namun Paul melarangnya. Nina pun mulai mencoba sedikit menggoda Paul. Alhasil, Paul pun seketika memperbolehkannya. Dengan syarat ia yang akan mengantar Nina ke bioskop. Sesampainya di bioskop, terlihat Dot memperhatikan Nina dan teman-temannya dari kursi atas. Dot sebenarnya sangat kasihan dengan keadaan Nina yang selalu diajak ayahnya untuk berolahraga cocok tanam bersama. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Nina. Saat tengah malam, Dot yang tidak bisa tidur memutuskan untuk keluar kamar. Namun, ia malah melihat Paul menuju ke kamarnya. Dot pun langsung kembali berpura-pura tidur. Di sini, Paul mulai berbicara pada Dot bahwa dirinya adalah pria yang sangat jahat. Dikarenakan telah mengajak anak kandungnya sendiri untuk berolahraga cocok tanam. Sementara itu, Nina yang sedang menginap di rumah Michelle mulai curhat bahwa ia sangat ingin pergi jauh untuk memulai kehidupan baru. Keesokan harinya, Connor mengundang Nina dan Michelle untuk nongkrong santuy. Namun, Nina menolaknya dikarenakan ia pasti tidak diizinkan oleh ayahnya. Saat pulang dari sekolah, terlihat Nina mendengar Dot sedang bermain piano di rumahnya. Di sini, Nina tak sengaja mendengar Dot berbicara. Alhasil, Nina pun akhirnya mengetahui bahwa Dot selama ini ternyata hanya berpura-pura bisu dan tuli. Keesokan harinya, Nina ingin mencoba mengetes Dot yang selama ini membohonginya. Nina menceritakan tentang kebenciannya terhadap ayahnya dan ia juga bercerita tentang rencana untuk menghabisi ayahnya tersebut. Namun di sini Dot masih saja berpura-pura tidak bereaksi pada ucapan Nina tersebut. Setelah itu, Dot kembali bermain piano di ruang sekolah. Saat bermain piano, terlihat Connor memperhatikan Dot dari luar. Saat Connor mencoba untuk berbicara pada Dot, Dot malah langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Malam harinya, Connor datang ke rumah Paul lalu mencoba meminta izin kepada Paul dan Olivia agar diperbolehkan membawa Dot ke rumahnya untuk mengerjakan tugas biologi. Tidak selang berapa lama, terlihat Michelle datang. Dot yang melihat Michelle memberikan bingkisan kepada Nina mulai curiga kalau bingkisan tersebut berisikan senjata untuk menghabisi Paul. Namun Dot tetap berpura-pura tidak tahu dan ia langsung segera pergi bersama Connor. Di sini,
Michelle mengatakan bahwa ia ingin menunggu Connor di rumah Nina. Namun Paul yang tiba-tiba sakne langsung menyuruh Nina untuk menyuruh Michelle segera pulang. Di tempat lain, Dot yang melihat ambulans melintas mengira bahwa Nina telah berhasil menghabisi Paul. Dot pun langsung segera bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Dot mulai memeriksa isi dari bingkisan yang Michelle berikan pada Nina tadi. Ternyata isi bingkisan itu hanyalah buku pelajaran saja. Dot pun lantas mendatangi kamar Nina. Namun ia malah mendengar suara Paul yang sedang bercocok tanam dengan Nina. Lalu Dot sengaja memecahkan sebuah vas bunga. Mendengar hal itu, sontak Nina dan Paul langsung keluar dari kamar. Di sini Nina akhirnya menyadari bahwa Dot sedang berusaha menolongnya. Saat akan tidur, terlihat Dot menemani Nina yang sedang menangis di kamarnya. Pagi harinya, Nina kembali mengatakan bahwa ia akan segera menghabisi Paul malam ini. Terlihat Dot merasa mulai panik. Malam harinya, terlihat Dot menonton sebuah pertandingan basket. Dan setelah pertandingan selesai, Dot langsung mengajak Connor ke kolam renang. Di sini, Connor mulai curhat tentang rahasia hidupnya pada Dot, tanpa mengetahui bahwa Dot sebenarnya bisa mendengar semua ucapan dari Connor tersebut. Di rumah, saat Paul dan Olivia sedang membicarakan tentang masa depan Nina, Olivia yang mulai sakne langsung mengajak Paul untuk berolahraga cocok tanam. Namun Paul menolak ajakan tersebut dikarenakan ia sedang mempersiapkan staminanya untuk berolahraga cocok tanam dengan Nina. Di kolam renang, Dot yang sakne mendengar Connor bercerita tentang kebiasaannya pecolalai santuy, langsung mengajak Connor untuk berolahraga cocok tanam. Di rumah, saat Nina baru pulang, ia melihat Paul yang sudah menunggu. Sementara itu, setelah Connor dan Dot selesai berolahraga, Dot langsung segera bergegas pulang ke rumah. Di kamar Nina yang sedang menyetrika didatangi oleh Paul. Di sini, tanpa basa-basi, Paul langsung mengajak Nina untuk berolahraga. Namun, Nina menyuruh Paul untuk duduk sejenak sambil memejamkan mata karena ia akan memberikan kejutan pada Paul. Saat Paul sedang merem dan Nina akan menyerangnya menggunakan setrika, tiba-tiba terdengar suara Dot datang yang sontak menghentikan niat dari Nina tersebut. Akhirnya, Nina pun menggunakan rencana B, yaitu berpura-pura hamil dan meminta uang sebesar $1 juta untuk digunakan menghabisi anak Paul. Mendengar hal itu, Paul pun terpaksa memenuhi permintaan putrinya tersebut. Keesokan harinya, Connor mendatangi Dot dan meminta Dot untuk menjadi pasangannya di pesta perpisahan nanti. Namun di sini Dot menolaknya. Malam harinya, terlihat Nina dan Dot sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta perpisahan sekolah. Di sini Nina bercerita bahwa ia akan tetap menghabisi Paul saat ada kesempatan, dan setelah itu ia akan kabur dengan uang yang telah diberikan Paul kepadanya. Di kamar Nina, terlihat Paul diam-diam memeriksa tas Nina dan ia menemukan sebuah pembalut di dalamnya. Paul yang merasa dibohongi oleh Nina langsung memarahi Nina dengan cukup bersemangat. Dot yang mendengar Paul sudah sangat keterlaluan pada Nina, perlahan masuk ke kamar Nina dan langsung menyerang Paul menggunakan kawat piano sampai tewas. Terlihat Olivia sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Ternyata selama ini sebenarnya Olivia telah mengetahui semua yang terjadi antara Paul dan Nina. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ia sangat takut dengan Paul. Tidak selang berapa lama, terlihat Michelle datang untuk menjemput Nina dan juga Dot. Singkat cerita, setelah berganti baju, mereka bertiga pun langsung pergi ke pesta perpisahan sekolah dengan membawa barang bukti berupa pakaian mereka yang terdapat noda darah Paul. Sesampainya di pesta, Dot langsung berdansa dengan Connor. Namun Dot buru-buru pergi untuk menyusul Nina. Sesampainya di pinggir sungai, mereka pun langsung mengubur pakaian mereka yang terkena noda darah Paul tersebut. Di sini, Nina bertanya pada Dot, mengapa Dot berpura-pura bisu dan juga tuli. Dot pun lantas menjawab bahwa ia melakukan hal itu dikarenakan ia ingin lebih dekat dengan ayahnya yang juga bisu dan tuli. Setelah selesai, mereka berdua pun langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat sudah banyak polisi yang mendatangi rumah mereka. Di sini ternyata Olivia berkorban untuk putrinya dengan mengaku bahwa ialah yang telah menghabisi Paul. Di akhir kisah, terlihat Dot dan Nina sedang bermain piano bersama dengan perasaan bahagia karena telah terbebas dari Paul. Lalu kisah pun akhirnya
Selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak? Kalau tidak ya komen, kalau bagus ya komen, ya kan? Jangan lupa nggak komen, nanti gue balesin komen kalian semua soalnya, ya kan? Thanks for watching this video and stay on the Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gue di video gue selanjutnya tentunya. Bye guys.